Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irma. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini, Ibu Irma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Dinar. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bu Irma, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Dinar, apa yang mau Bu Dinar ceritakan? Begini ya Bu Irma, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas yang saya ajar tuh kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang selalu mengerjakannya juga itu hanya sekitar 50% di kelas. Jadi menurut Bu Dinar, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Ibu. Menurut Bu Dinar, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Dinar? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Nah, kemudian saya terlalu dominan ya untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, ya tidak monoton, supaya tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, apa saja yang membuat murid-murid supaya lebih asik dalam pembelajaran dan tidak membosankan? Menurut saya, pembelajarannya harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking juga ya, ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya? Sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Hmm, Kemungkinan karena tugas yang terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ketika di dalam kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu. Adakah sumber lain selain buku teks di perpustakaan? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti dari YouTube, bisa dari artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau yang mungkin saat ini lagi digandrungi anak-anak ya, ada aplikasi seperti TikTok ya, ataupun Reels di IG itu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti dari video YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak pada siswa. Nah, kemudian untuk bentuk tugasnya juga
disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang tenang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, bisa pantun ataupun laporan digital lainnya. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Saya doakan mudah-mudahan berhasil. Nah, sekarang, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Kira-kira, Bu Dinar, kapan akan merealisasikan komitmen tersebut? Di tahun ajaran ini saya akan merealisasikannya perkiraan minggu kedua di bulan Agustus pada pembelajaran di kelas 5. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Baik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Irma atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bu Irma. Selamat siang Ibu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Dinar. Selamat siang Bu Irma. Bu Irma, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu setiap selesai mengajar ada yang serius dipikirkan. Benar, Bu. Bu Dinar, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas Ibu. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, tidak apa-apa. Silakan Ibu, tidak apa-apa. Sebelumnya, silakan Ibu duduk dengan nyaman dulu ya, biar enak ngobrolnya. Santai saja dulu Bu. Coba deh tutup mata Ibu. Ya, kita ini dulu sebentar. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Nah, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Nah, sekarang silahkan buka mata Ibu kembali. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terima kasih Bu Dinar. Saya merasa sedikit lebih tenang. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu untuk Ibu Irma? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya. Coba boleh ceritakan Bu? Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Ibu tentang murid-murid Ibu. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Mengapa? Apa yang membuat Ibu merasa banyak yang tidak aktif? Begini Bu, setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah tidak serius bekerja, sering mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar saja.
atau yang terpilih sebagai ketua kelompok. Oh, begitu ya. Jadi, apa target atau tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol lebih lanjut? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar semua murid berpartisipasi aktif saat berdiskusi dan presentasi hasil diskusi. Saat presentasi, kelompok lain yang diminta menyimak jarang ada yang bertanya atau yang berpendapat. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok? Entahlah Bu, mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan karena memang paham. Atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat. Gitu ya. Biasanya dalam satu kelompok Ibu terdiri dari berapa orang? Ya, sekitar 7 sampai 8 orang lah, Bu. Kalau dengan jumlah 7 dan 8 orang itu menurut Ibu sudah efektif atau belum? Semula saya pikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas yang ditentukan oleh ketua kelompok. Oh, begitu Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dan aktif dalam diskusi ataupun presentasi? Ya, menurut saya harus punya tugas yang lebih spesifik. Harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya. Kalau bisa, tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias, bertanya jawab ataupun berpendapat? Sepertinya karena tanggapannya homogen. Yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi. Tidak seru, jadi membosankan. Ya. Intinya mungkin perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok ya Bu Irma ya. Diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak ya Bu. Benar, Bu. Nah, lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut? Saya akan mencoba memperkecil lagi jumlah anggota kelompoknya. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, dianeka-ragamkan. Misalnya, bisa dengan gambar, poster, puisi, narasi deskriptif, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya, itu bisa memotivasi murid untuk bertanya. Ya, ide bagus, Bu. Lalu penganeka-ragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik? Dimerdekakan dan diferensiasikan juga, Bu. Misalnya, selain dengan deskripsi naratif, pantun bisa juga dengan gambar sederhana. Misal, gambar permen, bintang, bunga, atau apalah. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis, misalnya ditulis di stick note berwarna untuk nantinya ditempel di papan pertanyaan. Nah, ya, keren Bu. Itu keren, sudah keren. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu
tak mengerti maksud gambarnya. Ya, jangan asal gambar. Yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Betul, Bu. Itu bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide keren Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan diskusi dan presentasi yang mengasihkan, menggunakan media yang beragam, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dalam memilih media. Cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan. Ibu, kapan akan merealisasikan komitmen tadi Ibu? Waktu yang tepatnya tuh mau kapan? Saya akan merealisasikan komitmen saya di tahun ajaran ini kira-kira sekitar minggu pertama di bulan Agustus. Oh iya, bagus sekali Bu. Ya, saya sangat mendukung Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu komitmenkan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Dinar atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.